warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Malikul Saleh, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika semester 2. Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok Bungang Selanga akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan itu merupakan metode untuk menuliskan bilangan dengan menggunakan angka, digit, atau simbol. Ia membentuk dasar dari bahasa pemrograman tingkat rendah yang memungkinkan interaksi langsung dengan perangkat keras komputer. Di sistem bilangan, terdapat 4 jenis bilangan utama. Yang pertama dinamakan biner. Biner merupakan bilangan yang berbasis 2. Kemudian, yang kedua oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8. Selanjutnya adalah desimal, sistem bilangan yang berbasis 10. Dan terakhir adalah heksadesimal, sistem bilangan berbasis 16. Mengapa kita perlu memahami sistem bilangan? Memahami berbagai sistem bilangan ini penting untuk memahami bagaimana komputer memproses dan menyimpan informasi. Video ini akan menjelaskan konsep dasar masing-masing sistem bilangan. Sekarang, mari kita mengenali satu persatu sistem bilangan lebih jauh. Pertama, ada sistem bilangan biner. Biner adalah sistem bilangan berbasis 2 yang hanya terdiri dari 2 digit, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini merupakan dasar untuk semua bilangan. Contoh bilangan biner misalnya 0101, 0111, dan seterusnya. Rumus dasar dari perhitungan bilangan biner adalah A dikali 2 pangkat N. A menunjukkan nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan, sedangkan 2 merupakan basis dari biner, dan N menunjukkan posisi value dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya. Perhatikan contoh dari perhitungan berikut. 1001 dalam biner, berapakah nilainya jika dikonversi ke dalam desimal? Maka kita akan menggunakan rumus A dikali 2 pangkat N. Yang pangkat N tersebut diberikan nilai sesuai dengan posisi dari masing-masing bilangan yang akan dihitung. Contoh, pada angka 1 pertama, kita akan mengkalikan dengan 2 pangkat 3 karena setelah angka 1 pertama terdapat 3 angka di belakangnya. Pada angka kedua yaitu 0 akan dikalikan dengan 2 pangkat 2 karena setelah 0 pertama mendapati 2 angka di belakangnya. Kemudian 0 yang kedua akan dikalikan dengan 2 pangkat 1 karena di belakang angka 0 kedua terdapat hanya 1 angka yaitu 1. Dan angka 1 terakhir akan dikalikan 2 pangkat 0 karena sudah tidak ada lagi angka di belakangnya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil dari keseluruhan perkalian tadi. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka kita jumlahkan 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 9. Maka 1001 pada biner nilainya setara dengan 9 dalam desimal. Sistem bilangan kedua adalah oktal. Oktal merupakan sistem bilangan berbasis 8 yang terdiri dari 8 digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Rumus dasar perhitungan oktal menggunakan A dikali 8 pangkat N. Persis dengan rumus yang digunakan pada biner. Hanya saja berbeda pada basisnya. Jika pada biner kita mengkalikan dengan 2, maka dalam penulisan oktal kita mengkalikan dengan 8, karena basis oktal adalah 8. Perhatikan contoh berikut. 261 dalam oktal, berapakah nilainya jika kita konversikan ke dalam desimal? Maka caranya masih sama seperti yang tadi, hanya saja kita mengkalikan bilangan yang pada soal dengan basisnya oktal yaitu 8 dan memberikan pangkat sesuai posisi dari bilangan-bilangan yang ada. 2 dikali 8 pangkat 2 hasilnya 128.
6 dikali 8 pangkat 1 hasilnya 48, dan 1 dikali 8 pangkat 0 hasilnya 1. Maka kita jumlahkan 128 ditambah 48 ditambah 1 sama dengan 177. Jadi 261 dalam oktal nilainya setara dengan 177 dalam desimal. Sistem bilangan ketiga adalah desimal. Desimal adalah sistem bilangan yang berbasis 10, yang terdiri dari 10 digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rumus dasar dari perhitungan desimal adalah A kali 10 pangkat N, persis sama dengan biner dan oktal, hanya saja berbeda pada perkalian, basisnya yaitu 10. Perhatikan contoh soal berikut. 261 dalam bilangan desimal berapakah nilainya jika dikonversikan ke dalam desimal? Maka perhitungannya 2 akan dikalikan dengan 10 pangkat 2 hasilnya 200, 6 dikalikan dengan 10 pangkat 1 hasilnya 60, dan 1 dikali 10 pangkat 0 hasilnya 1. Maka dijumlahkan dan ketemu 261. Jadi 261 dalam desimal setara dengan 261 dalam desimal. Tidak berubah karena kita konverikan desimal ke desimal. Sistem bilangan keempat merupakan hexadesimal. Hexadesimal adalah bilangan berbasis 16 yang terdiri dari 16 digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Huruf-huruf A, B, C, D, dan F secara berturut-turut bernilai 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rumus dasar dalam perhitungan hexadesimal adalah A dikali 16 pangkat N, sama dengan sistem bilangan sebelumnya, namun berbeda di pangkali basisnya yaitu 16. Perhatikan contoh soal berikut. 3C2 dalam hexadesimal berapa nilainya jika dikonversikan ke desimal? Maka 3 dikali dengan 16 pangkal 2 hasilnya 798. C dikalikan dengan 16 pangkat 1, C dalam hexadesimal nilainya setara dengan 12, maka 12 kali dengan 16 pangkat 1 hasilnya 192, dan dikalikan dengan 16 pangkat 0 hasilnya 2, maka jika dijumlahkan 798 ditambah 192 ditambah 2 sama dengan 926. Maka 3C2 dalam hexadesimal setara dengan 926 dalam desimal. Maka dari penjelasan kami tadi, semoga Anda sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Kami harap Anda dapat menerapkan pengetahuan ini untuk memahami lebih dalam dunia komputasi.